Ini adalah gamenya anak-anak pintar, bre. Zaman PS1 dulu, kalau dibilang genre game banyak, ya seingat saya sih kurang lebih sama seperti sekarang kali ya. Tapi pembagiannya juga kurang lebih sama. Maksudnya game paling populer ya, apalagi kalau bukan game bola. Winning Eleven waktu itu rame banget, belum jadi PS dia. Terus game balapan juga udah pasti rame. Habis itu game tembak-tembakan, ada Siphon Filter, ada James Bond. Terus ada lagi game action horror macam Silent Hill, Resident Evil gitu ya. Ya kurang lebih sama seperti sekarang lah ya. Dan banyak yang udah di remake juga kan. Tapi di antara semua genre yang ada satu yang waktu itu peminatnya boleh dibilang anak-anak kutu buku gitu ya. Anak-anak yang di sekolahan kelihatan pendiam, terus nilainya di atas rata-rata, tapi mereka main game. Kebanyakan mereka mainnya game yang seperti ini. Game apa itu? RPG. Lebih tepatnya turn-based RPG. Zaman PS1 dulu ada banyak banget. Yang terkenal udah pasti Final Fantasy series. Terus ada lagi Suikoden. Udah gitu ada lagi Legend of the Dragon, Chrono Cross, Wild Arms, Breath of Fire, dan banyak lagi lainnya. Nah, teman-teman saya yang nggak masuk kategori tadi, anak-anak pintar tadi, banyak yang berusaha memainkan turn-based RPG dengan harapan bisa ketularan pinternya. Jangan-jangan mereka pinter gara-gara main game gitu kan. Tapi ternyata banyak yang gagal total. Gak bisa bertahan mainin turn-based RPG. Jadi akhirnya sah-sah aja kalau saat itu banyak yang berkesimpulan bahwa turn-based RPG adalah mainannya anak-anak pintar atau anak-anak nerd. Waduh, gak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Gak bisa dipungkiri, gamenya memang bedanya jauh banget dibandingin game yang lain. Jadi kalau kamu main game bola itu gampang banget. Maksudnya gampang adalah saat mau memulai, kamu hanya perlu mempelajari fungsi tombolnya apa dan udah selesai. Kamu bisa langsung main berjam-jam gitu ya, gak berhenti-berhenti. Atau kalau main game tembak-tembakan juga sama. Asal kamu udah tahu kombinasi tombolnya, udah langsung mulai, bisa main gitu ya. Tapi kalau game turn-based RPG, beda banget bre. Di saat kamu memulai gamenya, yang akan kamu hadapi adalah gambar dan tulisan. Belum ada video yang ngobrol-ngobrol, ada suaranya seperti nonton film kayak game zaman sekarang, nggak ada bre. Jadi waktu itu cuma ada tulisan sama gambar doang. Dan kamu harus baca banyak banget, ngikuti opening ceritanya banyak banget sebelum akhirnya masuk ke actionnya. Dimana nanti saat action, saat berantem, baca lagi. Nggak ada pakai stick, nggak ada. Jadi mainnya pelan-pelan. Attack, pencet, terus nungguin dia nyerang. Habis itu lagi apa? Magic, pencet, nungguin. Udah gitu doang mainnya. You never see it come down. Yang bikin susah adalah selain tadi harus ada kesabaran dan kamu harus suka membaca. Nah, masalah selanjutnya adalah bahasanya adalah bahasa Inggris umumnya. Bahkan ada beberapa yang cuma ada versi Jepangnya doang. Dan internet saat itu belum kayak sekarang. Jadi kamu sekarang bisa tinggal buka Google Translate gitu ya. Terus kamu translate, kamu tahu maksudnya. Dulu nggak bisa. Jadi untuk mainin turn-based RPG, yang pertama kamu harus doyan baca. Yang kedua kamu harus bisa bahasanya, entah bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi waktu itu para pemain turn-based RPG itu selain mereka dikenal sebagai anak yang pintar, mereka juga dikenal sebagai anak yang entah pintar bahasa Inggris atau bahkan ada yang pintar bahasa Jepang. Jadi semuanya udah cocok bahwa turn-based RPG adalah mainannya anak pintar. Tapi berarti kalau hal ini benar, peminatnya adalah anak-anak pintar doang, harusnya secara keseluruhan penjualannya juga nggak terlalu bagus karena jumlah anak pintar pasti hanya sedikit gitu kan. Kita coba lihat aja. Ini adalah data best selling PS1 games. Peringkat pertama adalah Gran Turismo yang terjual hampir 11 juta kopi. Balapan bre. Tapi peringkat kedua dan ketiga ternyata adalah Final Fantasy 7 dan 8 yang angkanya gak jauh beda. Tapi kalau kita lihat keseluruhan daftarnya, ada 125 game paling laku di PS1. Ternyata game turn-based RPG yang masuk dalam daftar itu cuma ada kurang lebih 10 doang kalau saya nggak salah hitung. Silakan bantuin ngitung dan silakan kamu tambahin atau kurangin kalau ada yang salah dari saya. Jadi kalau hanya 10 game dari 125
berarti mungkin bener kali ya, cuma ada 10 anak pinter dari 125. Berarti secara keseluruhan peminat turn-based RPG memang tidak sebanyak itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, genre seperti ini mulai ditinggalkan. Final Fantasy yang mengawali karirnya dengan turn-based selama beberapa puluh tahun pertama pelan-pelan menghilangkan unsur turn-based-nya. Sampai akhirnya kemarin Final Fantasy 16 menjadi game yang pure action buat saya. Game yang masih mempertahankan sistem turn-based dari sejak awal rilis sampai hari ini nggak banyak jumlahnya. Salah satunya adalah Persona series, termasuk Shin Megami Tensei, di mana terakhir mereka bikin Metaphor Refantazio yang menggunakan sistem yang sama. Terus ada lagi Dragon Quest series, dan terakhir kemarin Eiyuden yang berarti masih berhubungan sama Suikoden. Kalau ada yang lain silahkan tambahin di kolom komentar. Berarti walaupun jumlahnya semakin sedikit, masih ada yang tersisa. Tinggal kita coba lihat seberapa banyak perbandingan penjualannya game turn-based ini dibandingin sama game yang lain. Kalau sekarang memang agak susah untuk kita bisa mencari jumlah angka penjualan game secara keseluruhan gitu ya. Soalnya pertama platformnya ada banyak banget. Bahkan di PC aja ada yang lewat Steam, lewat Epic, lewat GOG gitu kan. Dan tidak semuanya mengeluarkan data penjualan. Belum lagi ada banyak game yang juga bisa dimainkan lewat layanan subscription seperti Xbox Game Pass, yang berarti pemainnya ada tapi angka penjualannya tidak ada. Jadi di sini untuk mempermudah kita lihat yang dari Steam aja kali ya. Persona 5 Royal dirilis di PC tahun 2022. Di Steam sampai hari ini sudah terjual lebih dari 3 juta kopi. Persona 3 Reload dirilis tahun 2024 dan sampai hari ini di Steam sudah terjual lebih dari 1 juta kopi. Persona 3 Reload ini juga menjadi franchise Persona dengan penjualan tercepat karena bisa mencapai angka pembelian 1 juta hanya di minggu pertama aja. Dan sekali lagi kita hanya bisa menghitung yang di Steam aja karena Persona 3 Reload bisa dimainkan di Xbox Game Pass dari sejak hari pertama rilis. Metaphor Refantazio lebih gila lagi, terjual lebih dari 1 juta kopi di hari pertama, sekaligus bisa dimainin di Xbox Game Pass. Walaupun kalau dilihat angka penjualannya di Steam sampai hari ini nggak terlalu wow, terjual lebih dari 1 juta kopi. Jadi cuma rame di awal aja kali ya. Bulan April 2025 lalu ada satu game baru yang dirilis dengan sistem turn-based RPG, Clair Obscur Expedition 33. Game yang sebenarnya berbudget rendah, harga murah, tapi bikin orang kaget dengan kualitasnya yang nggak kalah dengan game AAA. Ditambah lagi sistemnya dong yang turn-based RPG. Nggak nyangka respons gamer cukup bagus, di mana gamenya mencatat angka unik. Di hari ke-33 berhasil terjual 3,3 juta kopi. Yang sepertinya sebagian besar dari Steam ya, karena saat video ini dibuat di Steam udah terjual 3,2 juta kopi. Tidak buruk, mengingat Clair Obscur Expedition 33 ini juga bisa dimainkan di Xbox Game Pass. Tapi dari angka yang berjuta-juta tadi, kira-kira gimana kalau dibandingin sama game yang lain? Apakah termasuk banyak atau sedikit? Di tahun 2022 berarti kurang lebih sama dengan saat perilisan Persona 5 Royal. Elden Ring di Steam sudah mencatat penjualan lebih dari 15 juta kopi bre. Forza Horizon 5 yang sedikit lebih tua hampir mencapai 7 juta kopi di Steam doang. Tapi karena keduanya adalah genre favorit, kita nggak bisa jadikan acuan. Kita lihat yang lainnya. Tekken 8 dirilis tahun 2024 dan terjual hampir 2 juta kopi di Steam. Resident Evil 4 dirilis 2023 udah terjual 5 juta kopi di Steam. Final Fantasy 16 yang sudah meninggalkan turn-based malah jelek banget bre, nggak sampai 700.000 kopi. Dan dia dirilis September 2024 kemarin. Tapi kalau dari segi penjualan, kayaknya udah bisa ditebak ada game baru yang sepertinya bakal mendobrak angka penjualan semuanya. Stellar Blade yang baru dirilis minggu lalu tapi sudah berhasil terjual lebih dari 1,1 juta kopi di Steam. Ya bener aja kalau game kayak gini laku kali ya. Itu dia tadi, game turn-based RPG yang tersisa sekarang dibandingin dengan yang lainnya. Jadi kalau zaman dulu ternyata selisihnya jauh banget dibandingin game lain, ternyata kalau hari ini ya kurang lebih sama seperti yang lainnya. Apakah berarti game turn-based RPG ini bukan gamenya anak-anak pintar, atau jumlah anak pintar sekarang jadi lebih banyak? Dan kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah penikmat Clair Obscur atau Stellar Blade?